Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maesari Nasution, NPM C1C019-058, mahasiswi jurusan S1 Akuntansi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi dari bab 2 mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Sebelum masuk ke bab 2, teman-teman udah pada tahu belum apa sih instrumen keuangan itu? Jadi, instrumen keuangan itu merupakan kontrak antara kedua belah pihak di mana mereka akan menerima konsekuensi dari kontrak tersebut. Konsekuensinya itu bisa berupa peningkatan aset atau bahkan mereka akan menerima kewajiban liabilitas. Nah, selanjutnya ada 5 jenis instrumen keuangan. Yang pertama ada aset keuangan, yang kedua liabilitas keuangan, yang ketiga instrumen ekuitas, yang keempat ada derivatif, dan yang kelima ada lindung nilai. Nah, setelah kita tahu apa itu instrumen ekuitas dan apa aja jenisnya, maka kita akan masuk ke dalam bab 2 mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor mempengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseroan terbatas. Karakteristik inilah yang membedakan dengan investasi pada instrumen utang, di mana hak investor pada instrumen utang itu hanya sebatas penerimaan bunga dan pengembalian pokok utang. Sedangkan hak investor atas investasi pada instrumen ekuitas tidak hanya sebatas penerimaan dividen dan sisa kekayaan. Dampak atas keberadaan hak suara inilah yang menyebabkan pengaruh investor terhadap investasi menjadi berbeda-beda. Nah, dalam pencatatan akuntansi untuk investasi saham itu tergantung pada seberapa besar kepemilikan investor terhadap perusahaan investi. Nah, dalam pencatatan ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kepemilikan saham antara 0-20%. Jadi perusahaan investor itu dalam hal ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi. Dan penggunaan metode yang digunakan yaitu metode biaya dan metode nilai wajar. Yang kedua adalah kepemilikan saham dari 20% sampai 50%, di mana ini merupakan investasi pada entitas asosiasi, di mana pihak investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi. Maksud pengaruh signifikan di sini ialah pihak investor itu mempunyai kekuasaan dalam ikut serta mengambil keputusan dan menentukan kebijakan serta operasional dari perusahaan investi. Metode yang digunakan dalam pencatatannya yaitu metode ekuitas. Dan yang ketiga itu kepemilikan lebih dari 50%, di mana laporan keuangan dalam kepemilikan ini itu disebut laporan keuangan konsolidasi. Metode yang digunakan itu bebas, ingin memilih metode biaya, nilai wajar, atau metode ekuitas. Nah, selanjutnya apa saja sih perbedaan dari metode biaya, metode nilai wajar dengan metode ekuitas? Yang pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan antara metode biaya dengan metode nilai wajar. Perbedaan yang pertama adalah dalam pencatatan dalam perolehan investasi, di mana investor di sini akan mencatat nilai investasi itu sebesar harga perolehan. Yang kedua, pencatatan jika pihak investi akan mengumumkan dividen, di mana jurnalnya itu piutang dividen di debit dan pendapatan dividen di kredit. Sedangkan untuk pencatatan ketika pihak investi membagikan dividen itu, untuk metode biaya dan nilai wajar itu pencatatannya akan sama saja, di mana jurnalnya yaitu kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Lalu bagaimana perlakuan yang dibuat oleh pihak investor ketika investi mengumumkan bahwa mereka memperoleh laba? Nah, karena kepemilikan saham dari pihak investor ini hanya 0-20%, jadi mereka tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi, sehingga dari pihak investor tidak perlu membuat penyesuaian. Dan yang ketiga, bagaimana jika di akhir periode perusahaan investi ini
sahamnya mengalami kenaikan. Nah, dalam hal ini akan berpengaruh terhadap nilai investasi dari perusahaan investor. Tetapi tergantung lagi pada metode yang digunakan. Nah, jika mereka menggunakan metode biaya, maka mereka tidak perlu melakukan penyesuaian. Jika pihak investor menggunakan metode nilai wajar, maka setiap akhir periode mereka harus melakukan penyesuaian nilai investasi sebesar nilai wajar. Nah, selanjutnya ada metode ekuitas, di mana metode ini digunakan para investor yang kepemilikan sahamnya itu 20-50%. Baiklah, yang pertama ada pencatatan atas perolehan nilai investasi, di mana hal ini sama dengan pencatatan dalam metode nilai wajar dan metode biaya, di mana investor akan mencatat nilai investasi itu sebesar harga perolehan. Lalu yang kedua, itu jika pihak investi mengumumkan akan membagikan dividen, itu jurnalnya piutang dividen di debit dan investasi pada entitas asosiasi di kredit. Tapi teman-teman tahu nggak kenapa ketika perusahaan investor itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi, ketika perusahaan investi itu akan membagikan dividen, nilai investasi dari perusahaan investor itu malah berkurang? Nah, alasannya karena pihak investi itu membagikan dividen berupa kas. Mereka akan mengurangi aset perusahaan mereka. Maka dari itu, ketika perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi, maka aset mereka juga ikut berkurang berupa investasi. Selanjutnya, jika perusahaan investi memperoleh laba, maka dari pihak investor mereka akan melakukan penyesuaian. Contohnya, misal perusahaan investi ini memperoleh laba sebesar 100.000. Jadi, nilai investasi dari perusahaan investor itu juga akan bertambah seberapa besar kepemilikan mereka. Misal, kepemilikan mereka terhadap perusahaan investi itu sebesar 40%, maka mereka juga akan menerima kenaikan nilai investasi sebesar 40% dari 100.000 tadi. Sama halnya jika perusahaan investi mengalami kerugian, maka perusahaan investor juga akan melakukan penyesuaian. Lalu untuk jurnal, jika pihak investi itu akan membagikan dividen, maka jurnalnya itu di debit itu pendapatan dividen, serta di kreditnya itu investasi pada entitas asosiasi. Nah, selanjutnya itu materi penurunan nilai, di mana setiap aset itu memiliki kemungkinan akan mengalami penurunan nilai. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada materi alokasi selisih terhadap biaya perolehan investasi. Di mana dalam hal ini biaya perolehan itu berbeda proporsi antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya, sehingga menimbulkan selisih atau diferensial. Di mana diferensial ini tidak hanya dialokasikan pada goodwill, tetapi bisa juga ke aset atau liabilitas, di mana nilai wajarnya dan nilai tercatatnya itu berbeda. Perlu digarisbawahi, ketika aset itu lebih besar nilai wajar daripada nilai tercatat, maka hal itu disebut selisih positif. Tapi jika lebih besar nilai tercatat daripada nilai wajar, maka itu disebut selisih negatif. Selanjutnya ada isu lain seputar metode ekuitas. Yang pertama itu nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi nol atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicatatkan. Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi tidak boleh negatif akibat pengakuan bagian rugi atas entitas asosiasi. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.